Saudara, ketika saya mengatakan demikian, maka ibu tersebut pun berkata kepada saya, kalau begitu Pak Pendeta, berikan saya satu alasan. Satu saja alasan agar saya bisa bertahan dengan suami saya. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, ya kalau kita melihat keadaan, melihat suami ibu, maka ini tidak bisa menjadi alasan yang kuat bagi ibu untuk terus bertahan dalam rumah tangga ini. Satu-satunya alasan yang dapat saya berikan adalah alasan ibu perlu bertahan adalah karena Yesus. Jadi kalau kita lihat keadaan, saudara-saudara, keadaan tidak akan pernah bisa menjadi alasan bagi kita untuk terus menjadi baik. Karena kadang-kadang keadaan ini bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Justru keadaan menyakiti kita. Ketika kita memandang orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, mereka juga tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tetap menjadi baik. Alasan utama kita untuk terus menjadi baik karena Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Yesus pulang ke Nazaret, kampung halamannya, kampung di mana Yesus dibesarkan, dan ketika Yesus menyampaikan firman, bahkan berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit, justru Yesus ditolak. Yesus ditolak bukan karena Yesus melakukan sebuah kejahatan yang kemudian merugikan orang-orang Nazaret, tidak. Tapi justru karena Yesus melakukan apa yang baik. Maka saya katakan bahwa ketika ada yang menolak saudara, ketika ada yang membenci saudara, maka saudara tidak boleh ambil hati dengan sikap-sikap negatif dari orang-orang tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka menolak kita, ketika mereka membenci kita, kadang-kadang hal tersebut disebabkan bukan karena oleh kesalahan yang kita buat, tetapi memang hanya karena mereka yang tidak suka dengan setiap kita. Kita perlu belajar dalam hidup ini sebagai manusia, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan Yesus sendiri pun dalam kebaikan yang dilakukannya, Yesus tidak dapat menyenangkan semua orang. Yang penting saudara perlu ingat satu hal saja, engkau perlu memastikan bahwa engkau tidak berbuat jahat kepada mereka. Yang perlu engkau pastikan bahwa engkau telah berbuat baik, dan kalaupun semua kebaikan saudara dibalas dengan kejahatan, itu bukan urusan saudara, tetapi itu akan menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana sikap kita pada saat kita mengalami sebuah penolakan. Yang pertama, saudara-saudara, ya, ketika kita mengalami sebuah penolakan, maka saudara perlu mengebaskan debu di kaki saudara. Dalam sebuah pengertian, jangan biarkan ya penolakan yang dilakukan orang kepada kita, kebencian yang mereka tunjukkan kepada kita, membuat saudara menjadi lemah, dan pada akhirnya membuat saudara mengasihani diri sendiri. Jangan biarkan ya. Saya katakan kemarin bahwa perbuatan orang, perkataan orang adalah tanggung jawab mereka. Khususnya setiap kalimat-kalimat negatif, itu tanggung jawab mereka. Perkataan kita adalah tanggung jawab kita, perkataan mereka adalah tanggung jawab mereka. Jangan menambah beban dalam hidupmu dengan apa yang tidak menjadi tanggung jawab saudara. Ada amin. Perkataan orang yang negatif itu bukan makanan yang akan mengenyangkan, tidak. Maka berhentilah mengunyah itu dan buanglah itu pada tempatnya, selayaknya saudara membuang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan perkataan negatif orang memakan tempat dalam hati saudara. Jangan biarkan perbuatan negatif orang melemahkan saudara. Ya, tetaplah menjadi kuat dan kerjakanlah apa yang baik dalam kehidupan ini, karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan memandang, Tuhan melihat itu, dan pasti Tuhan akan memberikan upah kepada saya dan saudara. Maka yang kedua, apa yang harus kita lakukan di hari ini, saya mau sampaikan, ketika saudara mengalami sebuah penolakan ini yang perlu saudara lakukan, tetaplah menjadi orang baik. Ya, tetaplah menjadi orang baik. Saya pernah menonton sebuah film, judulnya Joker. Jadi kalau saudara ingat waktu kecil kita suka sekali nonton film Batman. Batman punya musuh bebuyutan itu Joker. Dan film yang saya tonton di bioskop ini khususnya memuat biografinya Joker. Dari mana Joker berasal, kenapa dia menjadi jahat, ya. Ternyata saudara-saudara, ketika saya nonton film tersebut menunjukkan bahwa ternyata Joker itu bukan berasal dari orang yang jahat, tapi tadinya dia adalah orang yang baik.
Orang yang baik yang terus-menerus terzolimi, kemudian pada akhirnya dia berubah menjadi jahat. Ada satu fenomena, khususnya di media, ketika film itu selesai diputar di bioskop, maka kebanyakan anak muda mulai angkat status di Facebook mereka, ya angkat status di di Instagram mereka, maka mereka buat konten di TikTok mereka. Mereka berkata bahwa orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti. Saudara, kalau kita melihat sekilas perkataan ini sepertinya ada benarnya, tetapi sesungguhnya perkataan ini hanyalah sebuah pembelaan bagi mereka yang berbuat jahat. Mereka berusaha membela kejahatan yang mereka lakukan dengan alasan bahwa mereka terzolimi. Ya, jangan salahkan kejahatan yang telah kami lakukan. Kami menjadi jahat karena kalian jahat kepada kami. Ada seorang yang pernah berkata kepada kekasihnya, "Kenapa sikapmu begitu dingin kepadaku?" Maka kekasihnya mengatakan, "Jangan salahkan sikapku yang dingin kepadamu. Karena cintaku pernah panas bagaikan kopi, tapi kamu yang mendiamkannya." Ya, saudara, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang saya yakin berasal dari lubang neraka tuh. Karena kalimat ini bukanlah kalimat kebenaran. Hal ini hanya membenarkan mereka yang melakukan yang namanya kejahatan. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang terzolimi, maka jangan salahkan kami kalau kami menjadi jahat. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah biarkan kejahatan mengubah saudara. Tetaplah menjadi baik apapun alasannya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pada akhirnya saudara-saudara ini akan menjadi urusan kita dengan Tuhan. Saya meyakini satu hal dalam kehidupan ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita itu diizinkan oleh Tuhan. Termasuk ketika saudara dijahatin. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, semuanya atas seizin Tuhan. Dan ini yang saya yakini, ini yang saya imani. Apapun yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan ini, di dalamnya Tuhan pasti menyertai. Amin. Tuhan menyertai apapun yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maka jangan menjadi jahat hanya karena saudara dijahatin. Saya teringat bagaimana ada seorang ibu, ya kan, yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Karena ibu ini, saudara-saudara, mengambil keputusan untuk menceraikan suaminya. Karena dia berpikir bahwa suaminya benar-benar jahat. Ketika mereka hidup suami istri berpuluh-puluh tahun, yang dirasakan oleh sang istri bukan kebahagiaan, malahan sebuah penderitaan. Jadi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan suaminya, artinya dia ingin bercerai. Tetapi yang kemudian sebagai hamba Tuhan saya mengatakan kepada ibu ini, ibu, bahwa sebagai keluarga Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun kondisi dan keadaannya. Ya, hanya maut yang dapat memisahkan. Saudara, ketika saya mengatakan demikian, maka ibu tersebut pun berkata kepada saya, "Kalau begitu Pak Pendeta, berikan saya satu alasan. Satu saja alasan agar saya bisa bertahan dengan suami saya." Maka saya katakan kepada ibu tersebut, ya, kalau kita melihat keadaan, melihat suami ibu, maka ini tidak bisa menjadi alasan yang kuat bagi ibu untuk terus bertahan dalam rumah tangga ini. Satu-satunya alasan yang dapat saya berikan adalah, alasan ibu perlu bertahan adalah karena Yesus. Ya. Yesuslah yang menjadi alasan setiap kita. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mencintai Yesus? Ya. Kalau engkau mencintai Yesus, engkau mengasihi Yesus, maka Yesus mengatakan engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita lihat keadaan, saudara-saudara, keadaan tidak akan pernah bisa menjadi alasan bagi kita untuk terus menjadi baik. Karena kadang-kadang keadaan ini bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Justru keadaan menyakiti kita. Ketika kita memandang orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, mereka juga tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tetap menjadi baik. Alasan utama kita untuk terus menjadi baik karena Tuhan Yesus. Dan kalau engkau adalah orang-orang yang mengasihi Dia, engkau adalah orang-orang yang mencintai Dia, maka
Tidak bisa tidak, engkau akan mengikuti segala perintahnya. Kenapa? Karena bagi setiap mereka yang mengasihi Yesus, menyenangkan Yesus adalah segalanya. Meskipun mungkin kita perlu mengorbankan daging kita, saudara-saudara, itu tidak apa-apa selama kita menyenangkan Tuhan yang kita kasihi. Saya pernah mengatakan lebih baik kita di medan pertempuran berlumuran darah bersama dengan Yesus, ya, daripada di atas soto istana tanpa Yesus. Ya, mungkin di medan pertempuran risiko yang paling besar yang akan kita alami adalah kita kehilangan nyawa kita. Kita mengalami kematian daging. Tetapi kalau saudara tinggal di soto istana tanpa Yesus, maka saudara akan mengalami yang namanya kematian rohani.